Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, terhindar dari musibah dan diberkahi Allah hendaknya. Amin. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sesi in-house training IHT mengenai program sekolah penggerak. Pada kesempatan ini kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Biar saya yang memimpin doanya. Marilah kita menundukkan sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut, ini pertama mungkin kita perkenalan dulu. Karena ini materi baru dan juga pertemuan baru, pertemuan pertama. Di sini kita udah bergabung di link Zoom ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Dahlan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak dari SMK berapa ya Pak? Dari SMK 1 Simpang 4. Simpang 4 itu Kabupaten Tanah Bumbu dari Kalimantan Selatan. Jauh ya Pak, Kalsel ya? Jauh. Kalau Sambas itu di Kalbar ya? Di Sambas. Kalimantan Selatan itu Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Oh, suara speakernya Bu, enggak kedengaran. Dari SMK 2 Payakumbuh, Ibu. Oh ya, dari Padang ya, Sumbar. Kemudian Pak Mairi Setiawan, apa kabarnya Pak? Ya, Pak kabar. Mairi. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oh, alhamdulillah. Sehat juga kabarnya Bu. Apa Pak? Ya juga sehat juga. Alhamdulillah. Kebetulan kelas kita ini ada 6 orang, tapi ada 1 orang yang berhalangan ya Bapak. Ada istrinya yang melahirkan. Untuk itu mungkin bisa kita lanjutkan aja sesi berikutnya atau pembelajaran kita pada kelas ini. Untuk pertemuan kita kali ini, kita membahas mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Tentunya di sini nanti kita akan membahas pembelajaran yang mana akan kita buat pembelajaran tersebut berbasis dengan proyek atau siswa kita akan bekerja dengan membuat proyek-proyek yang telah dicapaikan. Nah, untuk itu saya minta untuk yang pertama ini saya tampilkan dulu. Dan nampak Pak? Sudah Bu. Nih. Bisakah kita semua ini menjawab pertama apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Yang kedua, apakah Anda sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Anda ambil? Itu ditunggu komentarnya, mail atau Pak Dahlan bisa mengomentari dari dua pertanyaan ini. Pak Mairis atau Pak Dodi? Baik, saya mau bertanya Ibu. Mau mengomentari maksudnya yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek itu secara sederhananya menurut saya itu pemberian job
atau tugas kepada siswa, akan tetapi siswa tersebut yang nantinya menemukan langkah pengerjaan maupun penyelesaian proyek tersebut hingga menjadi produk yang diinginkan. Itu mungkin gambarannya begitu. Ya, Mungkin ada lagi yang lain, silakan. ya mungkin yang ada dari mau menambahkan. yang lain Bapak Ibu. Saya Bu. Ya Pak Dodi silakan. Ya, saya hampir sama dengan Pak Dahlan, jadi menambahkan sedikit saja. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini pada intinya siswa terbagi dalam beberapa kelompok, dia diberikan semacam permasalahan bagaimana dia untuk memecahkan melalui pembuatan produk yang dia lakukan dengan kelompoknya, dan proyeknya itu bakal berupa tugas yang sudah dibuat oleh ibu fasilitatornya atau ibu gurunya. Jadi seperti itu kalau pendapat saya. Itu Bu, terima kasih. Sama-sama. Seperti yang telah diterangkan sama Pak Dahlan juga Pak Dodi, kita simpan dulu. Kemudian apakah Anda sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Anda buku? Saya Bu. Iya Pak Dodi, apakah di kelas Kalau Bapak yang saya di sekolah itu kebetulan masih dalam proses karena belum saya menugaskan untuk PBL ini. Tapi ada rencana, saya sudah membuat rencana pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran dengan metode project based learning ini ya Bu ya. Project based learning ini saya bekerja sama dengan mata pelajaran dulunya PKK. Jadi dalam pemecahan ataupun dalam tugasnya nanti disinkronkan dengan mata pelajaran yang ada di PKK. Itu saja, sesuai dengan kejuruan kita. Berarti belum ya Pak? Masih baru rencana ya? Iya. Kalau Bu Mel di SMK-nya kayak apa? Di sekolah kami sudah dilaksanakan Ibu berbasis proyek. Salah satunya yang sudah jalan itu Teva. Oh ya, teaching factory ya. Ya, jadi dalam pembelajaran anak dikasih tugas membuat sesuatu, kemudian disuruh merancang langkah-langkah sampai proses pembuatan dan waktunya gitu. Jadi dari langkah-langkah sampai proyeknya selesai, anak diberi kebebasan untuk menentukannya, Ibu. Oh ya, oke. Dari tanggapan yang dari kasih sama Pak Dahlan, Pak Dodi dan juga Bu Mel, kita bisa beranjak ke eksplorasi konsep yang mana di sini membahas definisi pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek di sini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Dari hal ini berarti ada beberapa kata kunci di sini. Pertama, keterampilan meneliti. Yang kedua, menganalisis. Meneliti di sini berarti siswa kita diarahkan untuk bisa meneliti ataupun membuat proyeknya. Bagaimana proyek tersebut bisa teraplikasikan ke dalam bentuk benda kerja ataupun barang jadi. Yang kedua, menganalisis, dianalisisnya. Misalnya dia pembuat apa nih proyeknya, dianalisis. Yang ketiga itu membuat, berarti sudah proses mempraktekkan ataupun membentuk barang jadi.
sampai dengan mempresentasikan apa yang telah mereka buat. Nah, di sini itu penekanan terhadap project based learning. Kemudian pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan ataupun melaporkan hasil kegiatannya. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau karya dan lain-lain. Nah, di sini dari definisi yang udah berarti tiap SMK juga pernah melakukan seperti Bu Mel, berarti project based learning-nya dalam berbentuk apa ya Bu Mel? Barangkah atau dalam desain, karya seni? Bu Mel? Apa tadi Bu? SMK Bu Mel sudah melaksanakan project based learning atau PBL. Yang dibuat itu berupa barang atau jasa atau karya tulis atau karya seni? Berupa barang, Ibu. Berupa barang seperti mesin ya, mesin apa? Kemarin ada tema untuk yang berbasis industri keunggulan wilayah. Jadi kami membuat barang. Kebetulan di Payakumbuh banyak kayu kelapa. Jadi yang dibuat seperti ayunan kombinasi dengan besi dan kayu kelapa gitu. Kemudian ada mesin pencacah daun gambir. Karena produksi yang banyak di Payakumbuh itu gambir gitu, Bu. Berarti menentukan keunggulan wilayahnya. Disesuaikan dengan keunggulan wilayah ataupun yang bisa dipasarkan digunakan. Berarti teknologi tepat guna ya jatuhnya tuh Bu. Yang bisa jadi Bu. Oh gitu. Ya, bisa jadi. Kemudian kalau Pak Mairis, apakah di SMK-nya sudah membuat PBL ini, yang membuat proyek-proyek ini? Sudah Bu. Dalam bentuk apa ya Pak? Ataukah desain? Barang juga Bu. Barang juga ya, berarti pada umumnya barang jadi. Barang jadi. Seperti apa ya Pak? Seperti pernah roda gigi. Roda gigi. Ya. Itu kalau proyek ini berarti nanti kan ada yang yang memesan. Pernah nggak di apa? Ya, justru pesanan dari industri Bu. Pesanan dari industri ya. Ya. Oke. Itu untuk berupa PBL-nya. Sekarang definisi pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Untuk pengelolaan pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk, barang jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, di sini untuk pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini tentunya anak tidak hanya bisa menghasilkan barang ataupun berupa mesin, jasa atau desain, tapi pada intinya dia bisa nanti menghitung biaya produksi, menjualnya ke konsumen, atau merencanakan proses produksinya, penjaminan mutu juga, pemasaran, distribusi, dan mendistribusikan. Berarti nanti kan siswa kita ajarkan untuk berjualan ya Pak, seperti itu ya. Kalau untuk membuat proyek ini kita harapkan pada akhirnya proyek yang dibikin anak kita ini terjual dan laku di pasaran. Nah, itu yang menjadi dasar daripada pembelajaran berbasis proyek. Bukan seperti itu Pak Dodi. Sekarang termasuk pada tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Ada 11 tujuan di sini. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK.
Yang kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta Mas didik Nathan. oleh suaranya Pak Dodi tolong di-mute dulu. Terima kasih. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri, keterampilan dan sikap. Yang keempat, tujuan pengelolaan ini merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan. Yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada satu proyek. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran ataupun kompetensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Yang ketujuh, memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. Yang delapan, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. Yang kesembilan, menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis, hard skill, dan keterampilan abad ke-21. Yang ke-10, membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif. Yang ke-11, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Adapun di ke-11, tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek ini berarti pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Nah, kita pada PBL ini kita membuat proyek yang mana proyek itu sebaiknya sudah ada yang memesan dan ataupun sudah ada yang menerima daripada hasil anak ini supaya siswa yang kita bawa ke PBL ini bersemangat. Tentunya seperti itu ya Bapak Ibu. Dilihat dari tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek tersebut ini. Untuk tujuan ini, apakah ada Bapak atau Ibu untuk sebagai komentar ataupun tambahan masukannya, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak, berarti kita masuk ke ke ruang kolaborasi. Untuk kolaborasi pada hari ini, saya minta kita untuk membuat kelompok. Yang pertama yang akan kita bahas, tujuan dan penerapan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Yang kedua, berdasarkan modul ajar yang dibuat sebelumnya, merancang perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Berarti tugas kita ini kita merancang perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi karena pesertanya ada berapa, kita bentuk aja dua kelompok. Kelompok pertama Pak Dahlan, Mel, sama Pak Dahlan sama Mel. Kelompok dua Pak Mairis sama Pak Dodi. Itu bisa. Ada pertanyaan dulu untuk kolaborasi ini. Silakan. Dari awal menetapkan jadwal sampai terakhir ya gitu Bu. Iya. Berarti seperti sintak PJBL gitu. Iya, betul Mel. Jadi ini kita merencanakan pembelajarannya seperti apa, proyeknya nanti juga seperti apa, agar bisa nanti kita apakan pas pembelajaran berlangsung. Untuk kolaborasi ini silakan masuk ke rumah masing-masing, dikasih waktu mungkin agak 5 menit, silakan bergabung di rumah masing-masing. Atau Pak Dodi kelompok 2 duluan. Oke Bu, saya akan paparkan dari kelompok 2 ya Bu tadi ya. Dari kelompok 2 saya sama Pak Mairis. Adapun pemaparan untuk pembelajaran berbasis proyek dari yang Ibu gambarkan tadi, untuk merancang pembelajaran berbasis proyek, intinya tujuannya kita untuk meningkatkan baik hard skill, soft skill, sama karakter. Nah, di sini kami dalam pembelajaran berbasis proyek yang menurut alur dari Bu
Yelmindra sampaikan tadi, berarti kami nanti untuk merancang pembelajaran mungkin bisa jadi di kejuruan kami masing-masing karena sama Pak Mairis Setiawan berbeda. Jadi saya ini yang saya contohkan di jurusan saya kebetulan pengelasan, yaitu untuk yang pertama saya akan menentukan tujuan pembelajaran dulu melalui capaian pembelajaran yang kita rencanakan. Baru setelah itu kami membuat rencana alur pembelajaran, dan dalam rencana alur pembelajaran di situ baru saya akan berikan langkah-langkah dalam pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode PBL. Dalam hal ini membuat produk yang sudah kerjasama dengan pihak industri. Adapun untuk teknisnya nanti kami akan membuat pertanyaan pemantik sebagai sebagai pemecahan buat siswa. Jadi apa nanti misalkan ada kebutuhan di masa sekarang ini banyak ibu-ibu yang lagi booming menyukai bunga, biasanya rak bunga ini sangat dibutuhkan. Nah, di situ pertanyaan untuk memancing ke arah rak bunga, tapi untuk hasil dan eksplorasi siswa kita serahkan mereka untuk menggunakan media informasi online untuk menjawab hal tersebut dan memberikan jawaban apa yang dia dapatkan di media online untuk diberikan ke guru. Setelah itu guru akan menentukan produk tersebut sesuai tidak dan dikonfirmasikan dengan pihak guru PKK. Setelah itu baru kita akan memproduksi produk tersebut dan dipasarkan melalui mata pelajaran PKK atau kewirausahaan. Itu mungkin untuk alur-alur pembelajaran berbasis proyek yang bisa saya gambarkan di pembelajaran kami dengan Pak Mairis. Mungkin Pak Mairis bisa menambahkan yang lain, silakan. Ya, Pak Mairis. Ya, cukup. 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 Itu merupakan hasil daripada kelompok 2 yang telah disampaikan oleh Pak Dodi. Sekarang kita tunggu dari kelompok 1, Pak Dahlan ataupun Bu Mel, dipersilakan. Terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memaparkan hasil kolaborasinya di GHP ini mengenai perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang mana tentunya tadi Pak Dahlan juga udah bilang, pertama perencanaan, yang kedua nanti ada proses, yang ketiga nanti adanya evaluasi. Itu daripada inti perencanaan PBL. Untuk itu mungkin ada lagi tanggapan dari yang lain mengenai pengelolaan proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek pada siang ini. Ada lagi tanggapan Bu Mel, Pak Mairis atau Pak Dahlan? Saya cukup, Bu. Sudah cukup, oke. Untuk itu pada akhir sesi ini nanti ada kuis yang akan diisi oleh peserta sesi IHT ini. Nanti ada link yang akan dibagi yang berupa berisi kuis tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin hanya itu saja pada sesi pembelajaran kita sore ini. Terlebih dan terkurang mungkin saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Untuk menutup akhir daripada sesi ini, kita minta Pak Dodi silakan baca doa untuk menutup ataupun mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Pak Dodi. Ya, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhirin kegiatan IHT hari ini, kita tutup menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.